Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu uji statistik non parametrik. Ya, sebagaimana Anda lihat di sini judulnya ya, bahwa salah satu uji sebagaimana Anda ketahui untuk statistik itu ada uji non parametrik. Nah, biasanya digunakan untuk data-data misalnya yang dia menyebar tidak normal. Kemudian Anda coba transformasi namun juga tetap tidak normal misalnya, itu dilakukan dengan uji non parametrik. Atau dengan data-data lain yang memang tidak masuk untuk diuji secara parametrik. Ya. Dan dalam hal ini kita akan membahas yang pertama adalah uji Wilcoxon. Baik, untuk uji non parametrik ya, bahwa seperti tadi saya sampaikan ya, misalnya ini digunakan atau dapat digunakan ketika asumsi ANOVA tidak berlaku. Ya, misalnya Anda menggunakan asumsi normalitas ya, dan ini tidak berlaku. Nah, misalnya pada interval atau skala rasio. Ya, dan ini bisa masuk ke uji non parametrik. Atau yang kedua ya, itu memang uji non parametrik ini digunakan untuk data peringkat atau biasa kita sebut sebagai data ordinal atau data yang kategori atau nominal. Ya, kita akan lihat nanti contohnya. Sehingga biasanya ya, dia ya misalnya tidak terdistribusi secara normal ya. Ketika Anda misalnya uji kenormalan, Anda sudah belajar tentang hal itu tentunya ya, maka ini dianalisis dengan menggunakan statistik non parametrik. Ya. Karena memang untuk asumsi ANOVA atau parametrik ya, ini salah satu parametrik analysis of variance ya, itu menjadi tidak masuk ya atau rusak ya untuk statistik parametrik ketika digunakan data ordinal maupun nominal yang memang dia tidak terdistribusi secara normal. Nah, skor dari skala peringkat atau ordinal itu ya biasanya ya dia ya dalam kategori ini, kasus ini dia tidak memiliki interval yang sama. Ya. Misalnya karena memang kurangnya keterampilan ya, contohnya saja ya. Misalnya memang dalam suatu penelitian atau sampel ya, atau siapa responden gitulah ya, taruhlah begitu. Seorang juri itu tidak mempunyai memang keterampilan yang sama ya dalam menghasilkan angka. Contohnya ini ya. Misalnya ada skor ya 1 sampai 10. Nah, skor 10 itu kan tidak sama dengan ya intensitas 2 kali skor 5 kan. Tidak kan? Ya kan Mas, skor 10 itu berbeda dengan berarti 5 kali 2 skornya orang itu ketika ngambil sampel atau menentukan sebuah apa misalnya ketika dia tadi sebagai juri gitu ya. Misalnya dia angka 10 itu kan tidak sama misalnya ketika dia memberikan 2 orang juri atau dia memberikan 2 kali skor 5. Kan begitu ya. Nah, kemudian atau misalnya ya, contoh lain, jarak psikologis antara 4 dan 5 itu tidak sama antara 1 dan 2. Meskipun ini kan selangnya kan 1 ya, 4 ke 5 ya, 1 ke 2 atau 6 ke 7 ya, atau 8 ke 9 dan seterusnya. Itu kan tidak sama dengan 1 ke 2 misalnya ya. Nah, ini data-data seperti ini yang kemudian masuk ke non parametrik. Nah, namun memang secara umum data peringkat ini atau ordinal ini ya, skor tertinggi menunjukkan intensitas yang lebih tinggi daripada nilai yang rendah. Ya tentunya ya, semakin tinggi skor itu berarti dia mempunyai intensitas atau peringkat yang lebih tinggi. Ya, sehingga data tersebut dapat diberikan peringkat. Nanti di ranking akhirnya ya. Dia dapat angka berapa dari masing orang itu, kemudian kita bisa ranking. Nah, maka setelah itu kita bisa menerapkan, kita ranking, kita peringkat datanya itu. Ya, maka dengan ini uji non parametrik
itu diperlukan untuk menguji apakah misalnya terjadi perbedaan antara sebelum dan setelah perlakuan dan seterusnya. Ya. Nah, ini peringkat ini biasanya sangat tepat untuk pengujian konsumen, ya, misalnya konsumen yang memang dia sedikit pelatihan. Artinya begini ya, konsumen yang memang tidak tidak expert dalam hal tertentu misalnya ya. Nah, kemudian yang kedua, biasanya ini juga digunakan pada waktu yang singkat, ya, artinya tidak banyak waktu untuk melakukan pengujian. Ya. Nah, pemeringkatan ini mempunyai beberapa keuntungan. Kenapa? Karena memang pertama tentunya sederhana ya. Kemudian yang kedua lebih mudah dalam prakteknya. Nanti kita akan lihat ya perbedaannya ya sebelum dan setelah bagaimana mereka meranking. Nah, kita yang pertama ya, kita akan membahas mengenai ada uji tanda atau sign test dan yang kedua adalah uji Wilcoxon. Nah, untuk uji tanda, Anda lihat nih contohnya ya. Jadi, ini ya misalnya ya, ada N-nya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 N ya atau sampel ya atau orang tadi ya. Itu ada sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Kemudian mereka diminta untuk memberikan nilai ya. Nah, sebelum dilakukan perlakuan, taruhlah misalnya apa ya, kemudian dikasih perlakuan, atau sebelum itu dikasih nilai. Dia ya, sampel 1 memberi nilai 53. Kemudian setelah diberikan perlakuan, dia kemudian naik nilainya menjadi 82. Ya. Nah, kemudian yang kedua, dia 42 menjadi 69. Nah, kita kasih tanda, namanya sign test ya. Ketika dia itu naik peringkatnya, maka tandanya adalah positif. Ya, ini 42 ke 69 positif. Namun Anda lihat di sini sebelum perlakuan dia ngasih nilainya 74, tapi setelah perlakuan justru turun dia menjadi 73. Ini kan minus berarti kan? Berkurang. Maka kita kasih nilai minus. Ya, dan seterusnya Anda lihat nih, ini positif, positif, positif dan ini Anda lihat 80 ke 76 ini juga negatif. Ya, dan ini 65 ke 82 maka positif. Nah, dari 8 ini ternyata ada 6 sampel dia memberikan nilai positif, kemudian 2 sampel memberikan negatif. Kita akan ya, contohnya begini ya. Kasih saja ya selisihnya, kalau dia positif, positif, tanda ya. Kemudian negatif, negatif. Kemudian ada berapa di sini. Nah, setelah itu ya kita lakukan ya dengan uji sign test itu atau uji tanda ini kita gunakan uji binomial ya. Kemudian Anda bisa lihat ya di tabel ya di buku yaitu tabel G4.B ya. Tadi ya N-nya ada berapa? Ada 8. Kemudian yang ngasih sign positif ada berapa? Ada 6. Ya. Maka di sini kita gunakan uji dua arah ya di tabel ini kita bisa lihat ya. Nah, tadi misalnya contohnya adalah apakah ada hubungan antara ya tanaman yang mengalami pertumbuhan ketika diajak bercakap dengan tukang kebun misalnya. Ya kan ada orang ya. Atau nanti mungkin di peternakan ada nggak hubungannya ya ketika si peternak itu ngobrol dengan ternaknya ya dengan pertumbuhan dari ternak. Ya kan itu pertanyaan menarik ya. Karena kalau kita lihat sendiri ya ada human animal interaction itu kan ilmu animal behavior itu ada di situ ya. Nah, ternyata dari tes ini ya, sign test ini itu hasilnya menunjukkan nilai P-nya 0,289. Anda lihat di sini. Ya. Tadi kan nilai N itu ada 8, ini N, kemudian nilai X-nya ada 6 kan tadi yang positif. Kita N6, kemudian kita turun ke sini, nilainya adalah 0,289 atau 28,9%. Maka dengan di sini terima H0 kan? Ya, artinya tidak ada efek tukang kebun yang bercakap dengan tanaman pada pertumbuhan tanaman misalnya. Ya. Apakah ini sama di ternak? Nah, tentunya ini perlu kita uji. Nah, ini contoh uji sederhana ya, science test namanya ya, untuk uji-uji yang menggunakan ordo kemudian dia tidak masuk kategori yang parametrik. Oke.
Jadi tadi ya uji tanda atau sign test itu tidak mempertimbangkan ukuran perubahan yang terjadi. Ya, peringkat 63 ke 82 ya dia kasih positif gitu aja. Ya. Kemudian padahal dia lebih besar kan ya daripada penurunan dari 74 ke 73 ini kan cuma satu ya. Ya, tapi ini uji tanda tidak melihat ya lebih detail tentang hal itu. Kalau ini kan nih 63 ke 82 ya 19 ya, padahal ini naiknya kan, tapi ini turunnya cuma satu, tapi dengan diuji tadi ternyata tidak mempengaruhi. Nah, ini berbeda dengan yang kedua, ini uji Wilcoxon ya. Di uji Wilcoxon itu mempertimbangkan ukuran perubahan yang terjadi. Seperti ini kan, ini lebih besar daripada yang ini. Ya, ini positif yang lebih besar, sementara ini negatif cuma sedikit. Nanti kita akan lihat dan hasilnya akan berbeda ya dengan uji Wilcoxon. Ya, dia memberikan arah perubahan dan yang kedua memberikan perbedaan antara skor atau nilai-nilai D. Nah, contohnya ya, uji Wilcoxon ini ya atau kita sebut sebagai uji perbedaan dua sampel yang terkait ya. Hampir sama nanti contoh kasusnya. Ya, jadi perbedaan skor ya dengan memperhatikan tanda tadi ya positif dan negatif dan juga berapa besar kecilnya ya. Ini dicatat ya perbedaannya berapa, kemudian diberikan peringkat, kita ranking nantinya ya. Terlepas dari tanda artinya positif negatif itu tetap di ranking, yang kita lihat adalah berapa naik ataupun turunnya ya. Kemudian perbedaan yang paling kecil itu diberi peringkat 1, misalnya tadi ya 73 ke 72 kan 1 ya. Nah, itu kecil kan misalnya ya 1 ya. Kemudian peringkat terkecil ya diberi peringkat 2 dan seterusnya ya. Kita lihat saja contohnya. Ini contohnya tadi ya. Jadi tadi ya 8 tetap sama ya. Kalau uji sign tadi kan hanya sekedar positif, ini negatif dan seterusnya kan. Nah, untuk uji Wilcoxon kita lihat perbedaannya atau nilai D ini. Anda lihat nih. 53 ke 82 ada 19. Ini plus 27, ini minus 1 dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita ranking dari yang terkecil sampai terbesar. Kita mengignore ya, tidak melihat tanda positif atau negatifnya. Yang kita lihat adalah skornya atau angkanya. Maka ini kan ada 8, kita urutkan ya. Dari yang paling kecil Anda lihat ya. Ini angka 1 kan kecil, ya udah kita kasih nomor 1. Ya. Kemudian ini 2, 3 dan seterusnya. Jadi di ranking dari nilai terendah ke nilai yang tertinggi, pada kasus ini tidak ada nilai yang sama contohnya ya. Nah, dalam hal ini maka ketemu nilai N-nya tetap ada 8, tapi kalau tadi ya sign test itu ada 6 ya, kalau yang kita lihat positifnya, tapi ini ada 3. Dari mana itu? Dari penjumlahan ini yang berbeda, yang terutama yang kecil ya, yang sedikit ya, itu adalah 1 ditambah 2. Ya, maka ketemu W atau Wilcoxon-nya adalah 3. Ya. Nah, di sini Anda lihat ya tadi ya penjelasannya, ada 2 kasus yang negatif tadi ya. Kemudian ada 6 kasus yang positif ya. Maka pilih jumlah yang paling sedikit. Ya kan ini 2 sama 6. Sedikit mana? Ya 2 kan. Maka kita pilih 2 kasus negatif, kemudian kita jumlahkan tadi kan. 1 plus 2 sama dengan 3, maka W-nya adalah 3. Ya, ini tadi kan. Ini ada 2, kemudian kita jumlahkan ini ya, rankingnya, bukan nilai absolutnya, tapi adalah rankingnya. Ya, 1 plus 2, maka W-nya menjadi 3. Maka kita gunakan tabel ya G.18 ya, untuk menilai apakah dia nyata atau tidak. Ya, dengan nilai kritis W-nya 3, N-nya adalah 8. Nah, kita lihat nih, tabel G15. N-nya 8 tadi, kemudian 3 kan, 1, 2, 3. Ini kan ada 3 nih. Ya 8, kemudian 3. Ya. Nah, kita ke atas di sini ternyata dia 0,05. Maka dengan ini kita bisa terjemahkan ya, nilai N-nya 8,
ya kemudian kita baca kolom sesuai dengan berbagai tingkat signifikansi, uji dua arah, nilai W kritis yang 3 tadi ya, nilai W3 N8 diperoleh nilai kritis 0,05 pada uji dua arah. Maka kesimpulannya ada peningkatan pertumbuhan tanaman yang signifikan ya ketika tukang kebun bercakap-cakap dengan tanaman setelah perlakuan. Ya. Jadi prinsipnya seperti ini. Ini beda kan hasilnya dengan scientist ya, dengan data yang sama dengan Wilcoxon. Ya, tergantung tadi ya cara penggunaan dan peruntukannya juga ya. Jadi intinya kita cari saja ya kalau Wilcoxon itu kita hitung ya perbedaannya ya, kemudian kita ranking setelah itu kan. Karena dengan adanya perbedaan antara angka itu, kita bisa meranking mana yang lebih kecil, mana yang besar. Kemudian kita cari untuk nilai W-nya, itu adalah apakah positif atau negatif yang paling kecil. Kita akan lihat contoh yang lain. Ya. Nah, kemudian khusus untuk pembacaan tabel ya, jika nilai N-nya itu lebih dari 20, ya, tapi kurang dari 50, ya, tabel G.18 tadi dapat digunakan. Tapi bila N-nya lebih dari 50, ya, maka tabel G.18 itu tidak bisa digunakan. Ya, maka pendekatannya gimana kalau begitu? Misalnya kita punya sampel banyak, ya, ke normalitas yang digunakan. Ya, maka kita gunakan rumus ini, konversi nilai Wilcoxon W ke nilai Z. Ya, kemudian kita gunakan tabel G1. Nah, itu nilai Wilcoxonnya kita gunakan nilai Z jika sampel Anda itu lebih dari 50 N-nya ya. Nah, apa asumsi-asumsi yang digunakan di uji Wilcoxon? Ya, yang pertama adalah skala D harus ordinal tadi ya. Ya, harus peringkat tadi ya, sehingga dapat diperingkatkan. Kemudian yang kedua merupakan uji sampel terkait tadi ya, sebelum, setelah dan seterusnya. Ya. Sehingga skor dalam setiap kondisi harus dipasangkan ya. Ya, menjadi nilai yang berasal dari subjek yang sama. Ya, jadi tadi misalnya N ya 1 dia melakukan sebelum dan melakukan setelah. Ya. Kemudian skor D harus independen. Ya, berasal dari subjek yang berbeda antar masing-masing tadi, kan D tadi ya. Kemudian tidak dapat menggunakan juri yang sama 2 kali. Artinya tadi N-nya tidak boleh dia kemudian melakukan analisa yang kedua misalnya ya. Kemudian subjek tetap ya harus dipilih secara random. Yang kelima ya, meskipun data dapat di ranking, variabel harus tetap ya bersifatnya kontinu. Ya. Uji ini bukan menggunakan perbedaan antara dua median. Ya, menguji apakah dua distribusi skor itu identik ya, maka jika identik maka mediannya itu sama. Jika tidak identik maka bisa jadi karena median atau penyebaran skor atau keduanya itu menjadi berbeda. Ya, jadi intinya tadi ya, ordinal ya, kemudian sampelnya terkait ya, kemudian dia biasanya subjeknya menguji dia berasal dari subjek yang berbeda tapi dia memang mengunci sebelum dan setelah ya masing-masing N. Contoh misalnya ya untuk Wilcoxon. Nah, ini contohnya ya. Kalau tadi contoh untuk perbedaan Sain dan Wilcoxon. Nah, misalnya nih ada 8 subjek sama ya yang bekerja di divisi pemasaran berorientasi psikologis dari rantai makanan cepat saji nasional. Kemudian diberi tes kepribadian berbasis psikoanalitik yang diklaim terkait dengan efisiensi pengambilan keputusan. Jadi ada subjek ya yang dia bekerja di divisi pemasaran ya, dia dimintai ada 8 orang ini untuk menilai sesuatu. Nah, setelah diuji untuk menilai tadi, kemudian mereka diuji lagi tapi perbedaannya di bawah tekanan. Ini perlakuannya. Yang tadi itu dalam kondisi normal, kemudian yang kedua dilakukan uji di bawah tekanan. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah bukti dari data yang diberikan bahwa skor kepribadian mereka berubah
ketika adanya tekanan. Ya. Nah, kemudian ini skor diketahui tidak berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Jadi memang datanya tidak normal, makanya kemudian dilakukan neuroparametrik dengan Wilcoxon. Nah, ini ya, datanya kurang lebih ketika ditampilkan muncul seperti ini. Ada 8 tadi kan. Kemudian ini skor awal, dia memberi nilai ya, atau dia diuji, kemudian ini nilai psikologis dia normal tanpa tekanan. Kemudian setelah diberikan perlakuan tekanan, nilainya menjadi seperti ini. Caranya sama ya. Kita cari nilai D, kemudian kita rankingkan nilai D tersebut. Anda lihat di sini. 40, 30, minus kan? Maka min. Ya. Turun ini, naik justru, naik 3 ini, turun 20 ini, turun 2 ini, turun 5 ini, turun 15, ini bahkan turun 5. Nah, ini tetap. Nah, jika ada tanda tetap seperti ini, maka data ini tidak bisa kan? Karena dia nggak positif, nggak negatif. Maka ini data seperti ini dieliminasi. Ya, outlier dianggapnya, kemudian kita keluarkan dari data yang akan kita analisis. Nah, Anda lihat di sini ya. Ada 2 data yang nilai minusnya sama. Kemudian yang positif cuma ada 1, yaitu 2. Ingat tadi ya, pertama nilai N ada 7 karena tadi simulasi. Kemudian ini kenapa 2 Pak? Nah ini karena tadi ya, kita lihat minusnya ada berapa ini? Ini minusnya kan ada 6 angka. Kemudian yang positif cuma 1 ketika di ranking ya. Ini ranking 1, 2, dan seterusnya. Nah, Anda lihat di sini ya. Ketika dia nilainya sama, maka ini rankingnya kan harusnya 3 ke 4 kan. Maka ini ya tengah-tengah antara 3 dan 4, maka 3,5. Ya. Nah, karena dia lebih sedikit nilai plusnya, maka ini yang diambil untuk nilai W. Ya, kalau tadi yang contoh pertama kan 1 dan 2 itu minus kan ya. Maka itu yang diambil ya. 1 plus 2, W-nya 3. Kalau ini W-nya 2. Karena ini nilainya 2 kan, atau di ranking 2. Nah, setelah itu kita cocokkan dengan tabel. Ya. Ini yang tadi ya, untuk memperjelas saja. Nah, tadi kan yang kasus pertama nih. Seingat ya, ada 2 kasusnya. Yang minus, 6 kasus yang plus ya. Kita pilih nilai yang paling sedikit. Artinya ini kan cuma ada 2, yaitu nilai 1 dan 2 meskipun minus tapi kita tetap positif ya. Jadi 3. Ya, nah di sini yang contoh yang sekarang itu justru yang plus kan, ya yang cuma 1, yang minusnya ada 5 dan itu nilainya ranking berapa? Ranking 2 ya udah W-nya menjadi 2. Ya. Maka kita gunakan uji 2 arah ya. Pertanyaannya kan ini, tidak diketahui sebelumnya apakah stres atau tekanan akan meningkat atau menurunkan skor kepribadian subjek tadi ya. Jadi divisi pemasaran tadi di tes psikologinya, kemudian dikasih tekanan, dites lagi ya. Nah, H0 menyatakan bahwa stres tidak berpengaruh pada skor kepribadian, skor awal dan skor di bawah tekanan itu dinyatakan tidak berbeda. H0 kan gitu ya. Tidak ada perbedaan antara tekanan sama tidak ada tekanan ya terhadap nilai kepribadian. Maka tadi ya nilai W, N-nya 7, W-nya 2, kita menuju lagi ke tabel G18 ya. Maka kita lihat di sini ya N7 kemudian W-nya 2. Kita cari angka 2 ini kan kita ke atas ternyata 0,05. Maka tolak H0 artinya terjadi perbedaan atau terjadi perubahan adanya tekanan terhadap skor kepribadian. Ya, tolak H0. Ya. Oke, baik itu untuk sesi pertama ya, untuk slide kita uji Wilcoxon sama uji sign, uji tanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.